saya mencari makamnya. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. Gimana? Tadi saya tertarik dengan kitab tulis dan kitab daring. Dan saya juga tertarik dengan proses Bidadara dan Mas Eko pada proses malam itu. Itu kalau dalam satu proses literasi itu sebenarnya sama, yang dinamakan riset. Yang ibu lakukan sebenarnya kalau di dalam satu penulisan itu riset. Mengumpulkan berbagai data apapun dan itu hukumnya wajib. Jadi saya pikir Bidadara telah melakukan satu riset dua ada. Melalui kitab terlas dan kitab daring. Jadi saya pikir saya pribadi kadang ketika melakukan satu proses tulis itu agak macet. Ini saya mencari makamnya. Saya tidak tahu apakah ini, tetapi saya misalnya ketika proses kumpulkan data tentang Pak Hasyim Amir itu saya mencari makam Pak Hasyim. Dayawan Malang, dari Teater Nara, dari itu ya. Itu disamakan karena dalam buku belakang buku Pak Hasyim itu makam saya disamakan, tapi sebenarnya malah lebih dikenal disamakan itu istri Pak Hasyim karena memiliki keluarga Marinir sendiri. Kalau kesamaan itu berpakaian. Jadi ketika ketemu makam Pak Hasyim dan Bu Hasyim, saya bersih dan saya melakukan saya kenal dengan Pak Hasyim ya. Saya melakukan satu saya bilang, Pak Hasyim ini saya lagi satu izin semacam itu yang saya meyakini beliau itu masih ada semacam kalau itu kerentek hati ya, yang saya lakukan mungkin karena bapak saya dari Demak, boleh jadi nanti masih keluarga dari kami-kaminya. Saya dari tadi itu merasa wah, kalau ini ya boleh jadi makanya membaca kitab terlas ini. Ya, jadi itu yang saya lakukan. Jadi ketika ya selain ke Hasyim, ya saya juga minta ke Tuhan Yang Maha Esa. Dan prosesnya seringkali itu lancar. Ini agak khusus, ini rahasia menulis saya sebenarnya. Wah, saya bukan penulis yang hebat, besar, tapi saya melakukan itu kerentek hati aja. Begitu saya menemukan itu dan dialog, segalanya lancar. Belum tentu itu ya saya cuma menjadi saluran berkat kalau rasa Yesus yang berkuasa ya Tuhan yang Maha Esa. Jadi kitab telas, kitab daring itu satu pola riset yang sangat bagus menurut saya dan sangat istimewa. Apalagi kita di Indonesia, saya pikir kalau mungkin peneliti asing malah fokusnya di apa sih tercetak, ya itu dia analisa. Nah ini dialog imajiner dengan Ratu Kalijamat masuk file mana ini? Wawancara imajiner agak masuk ke dalam file apa di dalam riset itu? Padahal itu bagian penting. Jadi gini Mas Malik, saya sebenarnya sudah lama punya satu keinginan yang sampai sekarang belum terlaksana mungkin. Saya pernah mungkin bicara dengan Pak Wiki atau dengan ada lain dalam mencari data itu tidak bisa harus dengan hanya itu saja, tapi secara spiritual itu pun kita bisa sebut sebagai literasi kering dan literasi basah. Nah, karena apa yang ini saya bicara apa yang sampai sekarang kami lakukan. Ini contoh di beberapa desa, baik di Malang ataupun di luar Malang, kami sering diminta tolong, katakanlah ini ada satu desa, kita sudah membuat beberapa buku yang akhirnya menjadi pustaka untuk desa tersebut, pustaka desa. Karena kalau orang mendapatkan info dari sana sini itu kan ambiar, apalagi jari kono kan nggak pas. Nah, kita mengadakan penelitian nih, biasanya
dengan perjuangan ini sekarang kita sedang satu ini ya yang saya nggak bisa kemarin ada infokan lebih awal. Satu desa, karena ada satu desa di Kebumen namanya Desa Gianti. Desa Gianti ini di sana ada banyak petilasan-petilasan. Pak Lurahnya semuanya nggak ngerti petilasan apa. Akhirnya minta tolong untuk pendekatan secara spiritual. Sebenarnya pendekatan secara spiritual ibaratnya itu ya pulang nuwun lah. Pulang nuwun kalau kami sana. Kita telusuri, ternyata apa yang kita dapatkan bukan hanya kata kita, tetapi akan kita pertanyakan kepada para sesepuh. Sesepuh itu dikumpulkan semua, jadi dari hasil apa yang kita dapatkan, kita pertanyakan, kita ini kan ternyata mereka, oh ya gemit, kayak dia, gemit, jadi ada banyak tradisi-tradisi yang hilang. Karena waktu itu mungkin ada perubahan akhirnya tradisi-tradisi itu aku kan si nyembelih titik dorong tidak diadakan karena untuk musik cilik dan lain-lain. Ini tradisi yang sudah hilang. Atau tradisi ngapunten nyembelih disembelih umpamanya nggak boleh gitu kan, karena ini yang akhirnya sudah lama tidak dilakukan. Akhirnya kita mengatakan ini dulu ada sebuah upacara tertentu yang kita tanyakan, ternyata sesepuh itu mengatakan, bahkan bukan hanya sepuh tapi lurah-lurah yang dulu yang masih hidup, kita tanyakan, iya gue kayak anak kayak gue, kan? Ini ngomong bahasa apa gue? Gue kayak anak kayak gue, nah terus kepikiran saya ya, ayo monggo kita cari waktunya, kita paskan, akhirnya akhirnya dari semua perjalanan itu kita membuat sebuah kegiatan apa itu ya, kegiatan bersih desa atau apa, mengembalikan Jadi semangat detektifnya nah, lebih lagi dari The Famous Five. Tapi begini, tapi begini Mas Malik, bukan hanya kata tembung dari saya, kata kita pertanyakan pustaka, pasti ada catatannya. Dulu di tahun ini ada seorang ini yang mungkin waktu itu mendapatkan semacam jabatan dengan jadi bukan hanya menurut kita tapi ada catatan dari data valid. Jadi akhirnya kami berani membuat satu buku contoh Gianti. Nah, Desa Gianti di situ dari mulai tradisinya yang dulu nggak ada sampai sekarang setiap surau ada sekarang. Tapi itu sangat selaras sama ini dengan buku yang dari mancanegara juga. Saya baca bukunya dari Edgar Cayce, Mark Thurston, judulnya Spiritual Awakening. Di Spiritual Awakening itu menceritakan tentang Edgar Cayce, seorang Nasrani mistikus. Dan dia itu kalau kita punya Joyodewa yang bisa membaca zaman, terus ada kalau di Eropa Nostradamus, Edgar Cayce ini dari Amerika. Kemarin waktu di Anu pernah saya sampaikan ya. Jadi ya betul. Tapi tadi terangkat kembali data-data, ya, terus situs-situs sebagainya. Itu sudah masuk dalam 10 ramalan besar dunia dari Edgar Cayce. Bahwa di dunia ini akan di akhir zaman bahasa dia itu bahwa akan muncul kembali data-data situs-situs bersejarah masa lalu. Nah, ini menarik, dan di Indonesia kita juga khususnya di Malang Raya makin banyak situs-situs makin bermunculan, kan begitu. Nah, selain itu juga buku dari Greg Braden, ya, seorang ahli fisika kuantum, itu di The Diviner itu mengatakan bahwa apa yang disebut sebagai literasi bahasa, kitab Tolstoy terhubung dengan kitab gaib itu sesuatu yang ilmiah ditemukan oleh para peneliti fisika kuantum. Secara ilmiah itu semakin diakui. Dan yang menarik begini, bahwa data-data yang sangat lebih rahasia dan lebih faktual dan lebih
benar itu kan makin lama kan kalau observasi empirik kan makin menemukan kebenaran, makin menemukan kebenaran, kebenaran yang lalu terhapus, ternyata ada kebenaran yang baru. Jadi terjadi penjernihan. Nah, bahasa kita sekarang di Books and the City di Kota Malang ini adalah menjernihkan mata air. Jadi itu menariknya syaratnya apa? Menurut dia itu syaratnya itu adalah getaran, frekuensi, rasa kasih. Ini menarik. Jadi ketulusan, rasa kasih itu menjadi getaran frekuensi yang akan semakin membuka fakta-fakta baru, kebenaran-kebenaran baru, yang itu akhirnya sambung antara kitab teles atau kitab kering. Nah itu yang dilakukan. Ya. Nah ini menarik. Nah ini saya justru tertarik itu juga di sini sekarang di sini. Kita kan ini ngobrol tentang wawasan barat dan timur nih, ya kan? Ya. Kalau apa namanya dari cerita tentang Ralimah tadi, semangat detektif. Kalau menurut Mbak Kenyo gimana? Jadi membaca sejarah Nusantara kita, ya kan? Setelah Anda terinspirasi dengan buku-buku Agatha Sydney. Ternyata Nusantara juga punya ini apa namanya sosok dan hal-hal misteri yang perlu dikaji. Kalau Mbak Kenyo ngobrol gini, apa inspirasi di benaknya dengan? Ya kalau ini kan beliau ini Bisa lebih mesra sama Mbak. oke, mungkin iya. Jadi kalau beliau ini jangan-jangan spirit radikalnya apa juga ada di Panjenengan. Radikal Nyamat ini kan sesuatu yang dia betul ingin mengungkapkan satu kebenaran ya, gitu ya, dia mengungkapkan satu kebenaran. Kalau saya melihat, saya juga pengetahuan saya memang untuk Radikal Nyamat ini terbatas, pengetahuan saya sendiri terbatas. Tapi saya waktu mendengarkan si ulasan sebelum saya ini juga saya melihat kok Radikal Nyamat itu seperti ini beliaunya juga. Beliau sangat cantik dan sampai sangat kalau saya membayangkan beliau sangat sensasional sekali. Oh, pantesan. Ya. Pantesan. Membayangkan itu sudah. Oh, ya. Gimana ini? Iya. Jadi beliaunya ini saya rasa ingin mencari keadilan kan ya. Jadi karena suaminya dibunuh sampai di situ Topo Mudo kalau saya baca ya, walaupun itu mungkin hanya istilah atau apa ya, entah itu apakah dalam kenyataannya seperti itu atau bagaimana saya. Tapi bagi seorang wanita melakukan hal itu kan butuh pengorbanan yang sangat luar biasa. Dan ya ini sosok yang sangat ini ya, bagi seorang wanita dia sosok yang apalagi sekarang jadi pahlawan nasional. Baru tahun kemarin. Nah, pahlawan nasional. Nama yang nggak pernah kita dengar. Iya. Nama yang waktu SD saya nggak pernah, SD, SMP, SMA, kuliah saya nggak pernah dengar. Namanya era Kartini. Iya. Iya. Kali Nyamat itu saya nggak pernah dengar. Memang Namanya mistik banget. Nama aslinya bukan Ratu Kali Nyamat. Oh, siapa Bu? Oh, siapa yang saya juga pengen tahu ya. Apakah Wulandari? Ini yang dari tadi saya kan nggak langsung. Iya, siap. Gimana? Iya. Closing lah. Nah, beliaunya sangat paham sekali sejarah-sejarah itu, saya lihat sangat paham sekali. Tapi Sebenarnya saya yakin kalau Ibu Ratu Kalinyamat juga hadir di podcast oh ini. iya, pasti. Namanya siapa? Namanya siapa, Mbak? Retno Kencana. Oh, Ya. Kencana. Tapi begini Mas Malik yang dengan bilang bahwa akan hadir termasuk juga siapapun. Makanya kalau orang dulu ya ketika kita ini ngobrol begini dengan penuh passion ya, dengan penuh kesungguhan, ketulusan ya, itu jiwa-jiwa mereka orang dulu pada datang gitu. Getarannya. Ini aja udah merinding. Oh iya, pasti. Serius ini merinding, berarti selama Ya, pagi jadi- Ibu Ratu Kalinyamat. jadi, mohon maaf. itu Kurang dianggap berkenan. itu ditemukan ilmiah, itu hal yang Ilmiah. ilmiah gitu, Iya. bahwa hidup ini life is an energy, hidup ini adalah energi ya. Energi mereka ketika kita tulus untuk
ingin tahu sambung tali rosok, sambung itu mereka hadir. Makanya ketika seorang ketika sedang berdialog dengan diri sendiri dan terhubung dengan para leluhur Deyo misalnya, bahwa mereka kemudian hadir di tengah mendekat seorang Deyo, itu jelas, itu memang sesuatu yang ilmiah dan itu memang akan terjadi. Kuncinya cuma satu, tetapi frekuensi vibrasinya adalah kejernihan. Kejernihan itu adalah ketulusan dan kasih. Nah, makanya menindih terus pagi ini, iya. Ya kan? Makanya saya salah satu pengalaman literasi yang sangat berkesan bagi saya secara personal, dan saya mendapatkan kesempatan ke rumah Pramudianantatur di Blora. Saya bersyukur sekali. Berarti bukan saya yang menemukan rumah itu, tetapi Pak Pramudianantatur memberi saya izin untuk ke rumah beliau. Itu beliau sudah meninggal dan saya ingat betul saya menyentuh seluruh bagian rumah Pak Pramudianantatur seluruhnya. Saya yakin bahwa di situ ada getaran. Saya ingin mendapatkan satu limpahan getaran literasi. Saya sangat meyakini itu. Jadi saya percaya dengan apa yang diucapkan oleh Mas. Jadi bahwa sebenarnya orang-orang masa lalu itu juga menebarkan getaran-getaran. Tinggal memang satu frekuensi. Artinya memang kalau mindset kita mutiara, kita akan menemukan mutiara dalam satu proyek, dalam satu circle. Itu sangat percaya betul. Semua itu berenergi, apapun itu punya energi. Baku apapun itu berenergi. Jadi kalau mungkin ini tadi kalau kita membahas Ratu Kalinyama, bisa jadi karena dan ada keyakinan bahwa memang beliau yang menemukan, beliau yang memberi kesempatan kita, memberi kesempatan kita untuk membuka edisi perdana podcast ini. Memang ada energi dua arah ya. Iya. Satu frekuensi. Saya sangat mendunia. Terima kasih. Barat dan timur. Iya. Ini luar biasa. Tadi barat dan timur. Saya mulai mikir kalau beliau berdua ini saling mengapresiasi dia. Ratu Kalinyama mulai membaca-baca Limas Kawa. Edith Benton mulai pegang keris, mulai buat analisa tentang perjuangan beliau melawan penjajah Portugis, dan saya pikir mungkin beliau berdua juga lagi podcast di alam sana. Saya sebelum berangkat juga ibaratnya ambil pipa, saya angkat pipa, saya mau kecil. Karena pagi ini saya ingin diskusikan beliau mohon doanya untuk kelancaran dan kesuksesan acara ini. Saya berangkat, saya yakin ini akan menjadi sebuah perenungan untuk wanita-wanita, perempuan-perempuan yang ada di Nusantara untuk bangkit dari apapun ya. Dari ketertekangan diri, dari apapun itu, untuk menjadi wanita perempuan yang berani dalam hal apapun, tetapi untuk sebuah kebenaran. Oke. Sambil belajar Ratu Kalinyama. Dan ini jadi ya, kita sudah masuk di menit-menit akhir. Sekaligus saja barangkali closing statement. Dan tentunya closing statement ini kami berharap mewakili dari perempuan pecinta seni budaya dan literasi yang kerjasama dengan Dinas Perpustakaan Umum dan Kesehatan Malang ingin membangkitkan kembali kecintaan kepada literasi kering untuk menuju literasi bahasa. Tapi bahwa literasi kering, buku dan sebagainya ini menjadi sangat penting karena ada hal-hal tidak hanya yang penting tapi mengasyikkan yang dilupakan oleh orang-orang sekarang karena mereka sudah banyak membaca di sini. Nah, gimana menurut Mbak Kini dulu sekaligus sebagai kata-kata obrolan kita di sini? Menurut saya sih ini ya
membaca dari buku sama membaca lewat, sekarang kan di internet sudah banyak kita bisa membaca, ada aplikasi-aplikasi yang kita bisa baca di situ. Feel-nya beda ya, feel-nya beda. Dan anak saya pun juga suka membaca, suami juga suka membaca. Kami ada perpustakaan kecil sih, ya ya hanya perpustakaan itu maksudnya lemari buku begitu ya. Dan ada kayak tempat kecil buat kita kalau mau baca sambil tidur gitu masih bisa lah ya. Nah, dan di situ buku tapi suka baca semua. Jadi saya sendiri sampai minusnya saya baca koran, baca ini suka sampai. Nah, itu harus tetap ada. Menurut saya buku, membaca buku begini yang tadi kan literasi kering ya. Kitab garing dan kitab tua. Filmnya beda, memang filmnya beda, dan ini harus tetap kita pertahankan. Sesuatu yang harus kita pertahankan, tapi kita tidak menutup diri untuk modern. Udah dimana orang bisa lewat internet, bisa baca, tapi itu memang beda, e-book dan sebagainya itu sudah. Tapi memang beda ya kalau kita menyentuh dan sebagainya, memakai mata kita ini untuk melihat dan menyentuh seperti ini itu beda sekali. Dan saya berharap sih para orang tua di sini ya, saya berharap para orang tua juga membiasakan anak-anak untuk membaca buku. Jadi baca buku sehingga mereka ada minimal ada lemari buku lah ya, untuk perpustakaan kecil di dalam setiap keluarga. Ya, jadi bisa kita murah kok kita beli. Sekarang kalau kita misalkan nggak bisa beli baru, beli di saya nih yang di flyernya itu kan saya lagi nongkrong di ini di Willis. Bukan di Willis. Saya lagi nongkrong di Willis. Nah, karena di situ ada vaksin kesukaan. Makanya saya ajak ya. Nah, kita bisa beli di situ, bisa ya menyisihkan dan sebagainya untuk ini, ataupun kalau perlu. Jadi anak-anak harus dibiasakan. Saya kan orang tua ya, saya ini sudah orang tua loh. Udah di atas 50 kan orang tua ya. Jadi kalau bisa ibu-ibu yang masih muda membiasakan anak-anak untuk membaca. Kalaupun nggak bisa membeli, kita bisa ke perpustakaan. Nah, kita perpustakaan di sini free, nggak bayar, betul ya? Nggak bayar ya Bu ya? Nah, jadi kita free, mau buku, mau model apapun kita bisa di sini. Dan kalaupun kita punya buku yang kita mungkin udah bosan atau apa, atau kita memang ada kepingin untuk memberikan kayak buku-buku yang membagikan buku-buku yang kita punyai ke perpustakaan, bisa ya Ibu ya, bisa ya, kita bisa ya membagikan buku, bisa buku gitu bisa. Dan nggak perlu bayar, sewa nggak perlu bayar. Kalau dulu, terus terang dulu saya waktu masih kecil itu kan buku gini, karena orang tua saya anaknya 5, jadi kalau buku-buku yang bukan buku pelajaran itu masih harus mikir dulu gitu loh ya. Nah, jadi harus ini perpustakaan itu penting. Sering saya sewa kayak gitu, tapi tidak seperti sekarang. Iya, perpustakaannya kita udah punya perpustakaan sendiri, perpustakaan Kota Malang sendiri yang kita bisa datang kapanpun, kita bisa. Yang penting bukunya balik gitu. Nah, kita bisa baca buku dari segala macam, mulai dari buku-buku luar, buku-buku ini Kalinyamat pasti ada, Ratu Kalinyamat pasti ada di sini ya, buku tentang Ratu Kalinyamat dan sebagainya pasti ada. Saya berharap para orang tua yang masih muda di bawah saya, orang tua pasangan muda, orang tua muda itu bisa mengajak anaknya untuk mencintai membaca. Itu penting biar nggak gampang termakan hoax, dan melatih, walaupun kayak buku-buku gini kan buku-buku ringan ya, buku bacaan ringan gitu, tapi itu melatih cara berpikir kita. Sampai sekarang pun akhirnya terbawa gitu loh, seperti
kayak Imas kawan, sekarang dia terbawa segala kumpul dengan komunitas dan sebagainya. Terus kayak gini hal yang positif itu pasti akan terbawa lah, sedikit banyak akan terbawa dalam kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita. Mulai sekarang para pasangan muda ajak anaknya untuk kalau bisa ke perpustakaan sini yang Kota Malang nih ya, kita berdaftar ya, mendaftar. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you.